pemimpin itu jangan lalu menjadi perangkat. Nah, inilah yang saya katakan bahwasanya Kang Deddy Mulyadi diantaranya menurut keluhuran Jawa, yang saya maksud kalau beliau mungkin keluhuran Sunda ya, yang tahu tentang Kang Deddy Mulyadi atau Deddy Mulyadi itu ya Deddy Mulyadi itu sendiri secara mata batin. Ini karena banyak pamali yang dilakoni ya, artinya yaitu nama gubernur mengambil sampah ini pantangan besar. Ngitung pawelinging kaki satu palon pamongno swantara tapi ulo salam yo atur bagyo Om wilahing jati nuhuni ajat-ajat luluh nusantara tapi uluk salamul ya. Perjalanan sebuah bangsa memang patut menduga-duga ya, artinya banyak dugaan bahwa ketika negara ini masih tidak stabil dalam kepemimpinannya, di mana undang-undangnya juga menyatakan bahwa presiden hanya 2 periode, tidak seperti dulu masa Pak Harto. Lalu mungkin peraturan berubah-ubah, ini kan boleh saya mengatakan dalam artian kondisi negara masih tidak stabil. Mengapa tidak stabil? Karena cenderung para anak bangsa ini, tidaklah itu rakyat, tidaklah itu pejabatnya, kecenderungannya ngetut dengan alam pikir dan alam karep. Alam pikir yang saya maksud itu ya manusia itu hanya senang berpikir, lebih cenderung berpikir daripada bertindak yang saya maksud. Lalu lebih senang menuruti kemauan atau karep atau hawa daripada memenuhi kepentingan rasa. Artinya kekarepane iki dadi wong sugih moh melarat. Kekarepane dadi wong sing pinter moh bodoh. Nah, lalu adanya di situ adalah menduga-duga yang kalau boleh kita ngomong meninggalkan, kalau kata Pak Kiai ya istikharah ya. Istikharah itu ya mohon petunjuk atau meninggalkan petunjuk keilahian, di mana manusia itu pasti terkendali oleh kegaiban yang bersifat sukma atau ruh, dan sekarang ruh itu tidak dijadikan kiblat dalam kehidupan manusia, namun kecenderungannya manusia itu ngetut alam pikir, ngetut alam karep, tidak mau ngetut alam rasa, tidak mau ngetut kepada keilhaman. Keilhaman ya sesuai saya katakan bahwa manusia dalam mengambil langkah semestinya mohon petunjuk, atau kalau istilah Pak yaitu istikharah, kalau istilah saya itu maneges. Maneges itu ya mohon kejelasan kepada alam raya ini, kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada diri kita, seru sekalian alam kehidupannya. Porsi apa yang mesti saya jalani? Apakah saya sudah tepat manakala saya menjadi pamong desa umpamanya? Apakah saya sudah tepat manakala saya jadi pemimpin negara umpamanya? Apakah saya sudah tepat manakala saya menjadi petani? Apakah saya sudah tepat manakala saya menjadi pedagang umpamanya, seperti itulah. Ini cenderung selama ini itu nggak ada kejelasan pada diri kita masing-masing, sehingga tanpa ada petunjuk lalu ngelantur dalam tumindaknya itu ya, dalam langkah-langkahnya itu ya hanya menuruti pikir, menuruti karep, tidak cenderung kepada toto sing ngrasa kang nyoto ya. Artinya tidak mau mengheningkan dirinya, tidak mau mengheningkan cipta lah untuk lebih dalam, hingga tidak ada yang lebih dalam, sehingga timbul kesadaran tingkat tinggi pada kehidupan masing-masing. Lah, dalam perjalanan berbangsa dan bernegara yang menurut saya itu masa transisi. Mengapa saya katakan masa transisi? Sebab dari era
Orde Baru, lalu terjadi era reformasi, dan reformasi itu belum bisa memberikan solusi. Artinya hanya bergonta-ganti pemimpin, namun tidak bisa serta-merta pemimpin itu mengubah keadaan dari yang kalau zaman Nabi Muhammad ya dari jahiliyah ke akhlakul karimah. Kalau zaman Pak Karno ya dari kolonial menjadi kemerdekaan atau penjajahan menjadi kemerdekaan. Ini tidak serta-merta, artinya sekarang masyarakat cenderung banyak terhimpit, baik terhimpit hutangnya, baik terhimpit pemikirannya lah, sehingga masyarakat itu menduga-duga atas dasar apa menduga? Mungkin atas dasar dongeng atau legenda atau cerita-cerita yang taruhlah nubuat-nubuat, ramalan-ramalan, dan timbullah pertanyaan, apakah Kang Deddy Mulyadi itu merupakan jago dari leluhur Nusantara ini untuk memimpin Indonesia di masa mendatang. Nah, ini saya membaca dalam sebuah komen, jadi menurut saya menjawab komentar dari netizen atau penggemar saya yang intinya menanyakan apakah Kang Deddy Mulyadi ini di antara calon pemimpin Indonesia yang dijagokan leluhur. Nah, saya akan mengulas bahwasanya kalau leluhur tentu banyak wawalernya ya. Contoh wawaler yang saya maksud, mau membuat rumah saja itu ada hitungan bumi candi rogo semboyong. Mau bekerja saja itu ada hitungan suku watu gajah buta. Kalau jatuh suku ya pekerjaannya katanya itu hanya kelihatannya capek tapi tidak dapat pekerjaan. Suku watu, kalau watu itu ya dilalah mendapat kesulitan. Suku watu gajah lah, jatuhnya mestinya gajah gitu. Gajah itu ya dilalah kersane ngalah, kelihatannya tidak terlalu capek tapi banyak pekerjaan, banyak dapat yang dikerjakan. Lalu ada lagi suku watu gajah buta lah, kalau buta maunya itu teman yang sedikit tapi makannya banyak lah. Kalau wawaler leluhur kita kan seperti itu, diantaranya umpamanya kalau di Jogja itu wawaler jalan Plengkung Gading itu nggak boleh dilewati oleh raja, karena Plengkung Gading itu menurut ceritanya adalah pamali karena untuk menggotong para raja yang telah keluarnya itu dari Plengkung Gading. Artinya selagi masih menjabat Raja Keraton Yogyakarta itu tidak boleh melewati Plengkung Gading, umpamanya seperti itu. Nah, ini sebuah wawaler lah. Saya melihat Kang Deddy Mulyadi itu memang luar biasa dalam tata bicara, welas asiknya, lalu langkah-langkahnya. Kayak kemarin saja itu kan saya melihat di YouTube ya, Kang Deddy Mulyadi itu turun, terjun langsung ke sungai, mengambil sampah. Nah, ini secara tata lahir adalah orang yang sangat baik, sangat luar biasa, begitu loh. Namun saya akan menceritakan wawaler dari leluhur Jawa, bahwasanya bila sudah menjadi raja, bila sudah menjadi pemimpin, itu jangan lalu menjadi perangkat. Nah, inilah yang saya katakan bahwasanya Kang Deddy Mulyadi diantaranya menurut keluhuran Jawa, yang saya maksud kalau beliau mungkin keluhuran Sunda ya, yang tahu tentang Kang Deddy Mulyadi atau Deddy Mulyadi itu ya Deddy Mulyadi itu sendiri. Artinya yang mengetahui isi hati dari Kang Deddy Mulyadi itu ya Deddy Mulyadi itu sendiri ya. Artinya ketika Kang Deddy ini mengambil sampah di sungai-sungai itu, isi hatinya ya Kang Deddy itu sendiri. Apa itu pencitraan, apa itu sungguh-sungguh dalam tulusnya, atau hanya simpatisan saja. Sebab yang saya tahu dulu Pak Jokowi juga terjun ke sungai untuk mengambil sampah umpamanya, lalu dengan ya fragmen yang tertentu lah, itu juga pernah dialami oleh Pak Jokowi lah. Apakah ini kalau kata kasarnya, bukan berarti saya mengatakan Kang Deddy ini adalah modus ya, bukan, atau pencitraan, bukan. Saya hanya mengatakan bahwa yang tahu Deddy Mulyadi ya Deddy Mulyadi itu sendiri, dan Tuhan seru sekalian alam ini.
Nah, namun saya mengatakan bahwasanya andai kata modus ya itu monggo saja terserah Kang Deddy. Andai kata itu sungguh-sungguh ya itu sungguh-sungguh. Namun saya sekali lagi mengatakan bahwa itu sesungguhnya sudah melanggar wawaler. Wawaler yang saya maksud adalah pamali ya, yang namanya seorang gubernur sampai terjun ke sungai, sampai mengambil-ambil sampah seperti itu. Ini termasuk di antara ngasorke derajate ratu, ngasorke derajate pejabat. Nah, ini adalah di antara hal yang pantangan menurut leluhur Jawa. Sekali lagi, ini adalah hal yang pantangan menurut leluhur Jawa. Bukan berarti tidak boleh yang demikian, namun manakala melakoni yang demikian itu adalah dengan model penyamaran. Jangan sampai diketahui itu gubernur kok sampai mengambil sampah-sampah di sungai, ini ngasorke derajate kawulo, ngasorke derajate leluhurmu, ya, ngasorke derajate diri pribadi. Sebab ini adalah sesuatu hal yang kurang pantas. Contoh, ketika seorang pejabat masuk ke pasar, ini bukan berarti tidak boleh yang namanya pejabat itu cross check kalau istilah sekarang itu, atau turba itu boleh saja. Namun jangan sampai membawa pangkat kebesarannya lah. Saya gubernur ngecek itu otomatis di pasar-pasar itu ya sudah siap dengan kondisi yang jawaban seperti apa. Jadi boleh masuk tapi dengan penyamaran. Nah, kalau memang tulus, sangat tulus, semestinya mengambil sampah itu ya dengan penyamaran, bukan seorang presiden itu turun lalu mengambil sampah. Ini ngasor ke derajat diri pribadi, ngasor ke derajat rakyatnya, ngasor ke derajat leluhurnya beliau itu ngasor ke derajat. Jadi yang saya tahu bahwasanya kelihatannya Kang Deddy Mulyadi itu belum memahami persis bahwa ada pantangan-pantangan tertentu yang mana dia akan melakoni kebaikan, namun hasilnya kurang baik menurut kacamata batin, bukan kacamata lahir loh ya. Sebab di satu sisi kehidupan ini adalah ada kacamata lahir dan ada kacamata batin. Artinya melihat secara mata wanta, mata fisik, lalu mata batin. Secara mata batin ini karena banyak pamali yang dilakoni ya, artinya yaitu nama gubernur mengambil sampah ini pantangan besar. Jadi saya rasa kelihatannya saya belum berani menyatakan, walaupun Kang Deddy Mulyadi ini kelihatannya sangat cinta sekali dengan tanah air, sangat cinta sekali dengan masyarakat, sangat cinta sekali dengan budaya, kelihatannya Kang Deddy Mulyadi ini belum kategori jagone leluhur untuk memimpin Indonesia. Saya rasa demikian. Terima kasih.